Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat The Farmer. Telah terjadi di Bandung ya. Warga itu sudah menduduki tanah milik PT Sakura Corporation ya selama sekitar 20 tahun gitu di sana. Lalu saat ini tanah itu ingin diambil gitu. Nah, tanahnya itu akan digunakan oleh pemiliknya atau oleh pihak korporat tersebut, yaitu PT Sakura. Nah, sebagian warga itu ya yang memang merasa bahwa mereka itu sedang numpang gitu. Bayar selama maksudnya sedang menumpang gitu tanpa bayar selama 20 tahun. Ya dia tahu diri lah gitu ya. Tapi ada tapinya nih. Ada warga juga yang justru demi menolak memberikan tanah sengketa tersebut itu malah akan mempertahankan dengan seluruh kebodohannya. Inilah yang aku ingin ceritakannya kepada kalian. Dan kita bisa melihat video-videonya ya, itu berseliweran gitu di YouTube, di video, di TikTok dan platform-platform lainnya. Kita bisa lihat ya di sana. Ya, lagi-lagi memang cukup ironis sih. Dan bahkan Pemprov Jabar itu kan sudah memberikan bantuannya. Untuk 600 KK itu sampai 6 miliar, apa 600 miliar ya. Aku lupa lagi tadi ya. Bahkan ya, dari korporat tersebut pun ya ada bantuan sebanyak 5 juta gitu untuk 600 KK itu. Ya sebenarnya mereka tuh cukup besar gitu. Setiap KK itu diberikan 5 juta dari mereka gitu. Oleh PT Sakura itu. Ya untuk warga entah uang apa namanya lah. Pokoknya aku juga nggak tahu sih itu. Tapi ini diberikan oleh pemilik tanah kepada pengguna tanah selama 20 tahun itu. Bukannya warga yang bayar, tapi justru PT Sakura yang kasih. Liar sebenarnya ya. Tapi itu juga atas lobian dari KDM juga. Yaitu Kang Deddy Mulyadi. Itu artinya pemerintah memang sudah peduli. Perusahaan juga sudah peduli gitu. Tapi warganya yang aneh banget. Kita lihat deh videonya, videonya gimana tuh ceritanya. Tuh bisa kita lihat caption atau spanduk dalam videonya, tulisannya Sukahaji melawan, which is itu Sukahaji adalah daerah yang sedang bersengketa nih tanahnya ya. Ada caption, ditawari Deddy Mulyadi 6 miliar untuk kontrakan, warga Sukahaji pilih pertahankan lahan, katanya. Mungkin yang belum ikutin masih bingung gimana ceritanya, tenang, kita longkap pelan-pelan, tapi nanti ya mudah-mudahan ngerti lah nanti di ujungnya ya. Biar nyambung gitu, sengaja dilongkap. Nih Nyo, kita lihat aksi demo yang terjadi tadi malam ya, ceki-ceki. Play. Rabu 16 April 2025 kami Forum Sukahaji Melawan menyatakan: 1. Silaturahmi bersama Gubernur Deddy Mulyadi yang dibagikan oleh Wali Kota Malahan sebagaimana terlampir di surat undangan akan membawa malapetaka dan layaknya sifat hipokrit. 2. Gubernur dan Wali Kota berpikiran ini tanah milik PT Sakura yang mendukung klaim Junus Jen Soerman dan Juliana Kusandar. 3. Kami mempertegas untuk merebut ruang hidup dan mempertahankan atas tanah di Sukahaji. 4. Ini skema dan cara kerja mafia tanah untuk warga berdialog dengan surat yang bukan resmi dari pemerintahan provinsi. Ini membuktikan kroni-kroninya dengan banyak bentuk penawaran dan intimidasi serta intervensi terhadap warga. 5. Kami menolak undangan karena undangan dengan sengaja hanya diberikan terbatas, sehingga kaum muda Sukahaji tidak bisa mengikuti pertemuan. Ini bukan niat baik, tapi niat memecah belah. Hentikan politik adu domba. Panjang umur perjuangan. Sukahaji melawan. Nah, Mamang sengaja ngeplay yang ini dulu sebelum kita awali penelusuran analisa abal-abal kita nih, biar nyambung, biar di cross check tadi omongannya tuh. Sebenarnya sudah terjawab semua di jejak digital ya, tapi ya udahlah ya. Jadi ini adalah kubu pro warga Sukahaji yang menolak memberikan lahan kepada pemiliknya. Lahan kepada pemilik ya, coba tolonglah. Biar ya. Jadi kebagi dua, ini ada pro ada kontra ya. Cuman yang amat memang sayangkan nih, tadi ngecek riset-riset tuh hampir menyerempet ke arah apa ya, rasisme apa sara gitu. Ya intinya sudah mulai ada perbedaan apa ya. Ya intinya sudah ada kayak kebagi dua kubu nih. Mereka menyebutnya pribumi dan pendatang. Nah ini bisa ngerempet kemana-mana. Bahkan tadi sempat ada ngecek komen,
ada, iya aku nggak tahu teman-teman netizen yang menggali, oh ini suku ini, suku, aduh udah mulai ke ini, yang rada ngerinya tuh itu ke arah-arah perbedaan suku itu, ngeri, asli. Coba kita meluncur. Just. Nih ya, kita nggak akan ngeplay fullnya. Buat Santi people yang pengen ngeplay fullnya, silahkan nonton di Kang Deddy yang judulnya ini Solusi KDM Hadapi Sengketa Lahan. Nanti memang coba sebisa mungkin memang tempelin translatannya ya, untuk Santi people yang tidak mengerti bahasa Sunda juga bisa mengerti alur permasalahannya, karena ini butuh apa ya, butuh rame-rame dianalisa sama teman-teman Santi people gitu. Jadi sebelum di play ya, biar nanti nyambung, ada sebuah lahan yang sudah dibeli. Nah, sudah dibeli dan secara apa ya, secara nakal mungkin ya, dibangun rumah ditempati oleh warga gitu kan. Ya secara kepemilikan lahannya tuh sudah ada pemiliknya itu. Bertahun-tahun masih dibiarkan, mungkin enjoy life atau seperti apa. Nah, singkat cerita sampai saat ini disebutnya ahli warisnya yang ya karena si ahli waris ini mempunyai hak sertifikat atas lahan tersebut, ingin mengambil kembali lahan tersebut. Nah, mulailah terjadi pergejolakan di apa ya, di warga yang tinggal di situ gitu. Yang tadi kita sudah sebut namanya Sukahaji gitu kan. Nah, warga di sini pun kepecah jadi dua kubu nih. Satu kubu warga-warga senior-senior atau yang sudah berumur, sudah tua-tua, mereka mengetahui awal mulanya seperti apa. Nah, mereka menyadari, ya ini tuh bukan lahan kita gitu. Jadi kalau si pemilik mengambil mah ya udah, asalkan dari kita mah minta satu syarat aja. Si apa ya, pemiliknya atau yang berhaknya atau ahli warisnya datang langsung ke kita, nunjukin ini sertifikat asli, udah kita mah ikhlas, gitu ibaratnya tadinya begitu. Nah, warga yang kontra yang di awal tadi kita tonton demo tuh, mereka merasa ini tanah rakyat gitu. Ya itu singkat segitu dulu ya bridgingannya, nanti detailnya pelan-pelan. Jadi solusina hiji kudu boga duit jeung bekal ngontrak. Oh, neta. Eta solusina nu kahiji. Eta mah nu kahiji mah. Minimal waktu pindah teh ngontrak satauneun supaya tenang heula. Geus engke gubernur rek neangan solusina eta. Ya lamun bener-bener ieu pemilikna nu boga nu hakna, yang mengambil yang berhak berdasarkan sertifikat yang sah. Kemudian apa tugas gubernur? Tugas gubernur nanti adalah mencari jalan keluar agar ibu bisa ngontrak dulu selama setahun. Betul tidak? Sudah. Tutup para demo-demo. Ya sebab biaya konflik jauh lebih mahal daripada biaya ngontrak. Betul tidak? Ada ketidaktenangan, terganggu ekonomi, kita Jawa Barat tidak kondusif, siga eueuh gubernuran. Kemana harus mengadu ini? Kemana ke aku? Jadi para tetangganya akur sekarang. Para tetangga tidak akur. Tuh, sorry dipotong ya. Para tetangga tidak akur karena kebagi jadi dua kubu. Satu kubu yang ya udah, ya mau gimana lagi, kita mah ibaratnya ngebangun liar di sini, bukan ya ditanya mereka juga nggak ada yang punya untuk yang di bangunan yang udah ada kepemilikannya ya. Mereka semua yang nggak punya sertifikatnya gitu. Jadi kebagi dua kubu, yang satu pengen mertahanin, satu ya udah ada, emang kita mah pakai tanah orang ini ya realistis aja. Jadi kubu yang realistis mah ya dengan memohon gitu, meminta bantuan kepada Pak Gubernur, tolong cariin solusinya. Nah, kubu yang nggak mau pindah, merasa nggak terima, kalau nggak salah nggak hire pengacara, ya disengketakan lah ibaratnya gitu. Kalau nggak salah ya, punten pisan kalau salah ya. Lanjut lagi. Lanjut. Harus akur. Kenapa mesti tidak akur? Gitu Pak, jangan sampai ada yang lewat ke sini sampai bolak mereka. Ya jangan. Siga kamaru sinir sampir gelak-gelak. Jangan begitu. Jangan ada kerusuhan. Ya inti nama. Masa sesama diem di Sakura penggama. Da dipertahankeun jeung teu dipertahankeun ge anger, riweuhna teu eureun. Daripada riweuhna teu eureun, mending urang diuk bareng. Urang gubernur rek mikiran ibu rek kontrak di mana. Tugas gubernur ayeuna neangan kontrakan. Oke? Mudah-mudahan kahareupna urang neangan rumah subsidi. Bisa boga rumah subsidi. Kan di Kementerian PU, Kementerian Perumahan Pemukiman kan aya program rumah subsidi. Mudah-mudahan nu prioritas teh ieu. Bener teu? Gitu Iro. Supaya tidak kumuh. Gimana tuh? Lihat nggak? Jadi luar biasanya tuh memang begitu ya. Sebenarnya kan sekarang lagi rame-ramenya ya di berbagai platform media sosial gitu, dimanapun, entah itu di TikTok, entah itu di YouTube juga.
Ya, semuanya memang lagi rame nih berbicara soal ini. Bahkan saya juga tadi melihat ada pengacara yang membelanya gitu. Ya kadang-kadang melihat mereka yang ya saya bisa paham ya bagaimana yang namanya pengacara itu bisa membela orang yang membayar. Tentunya kan mereka memang diadakan untuk membela orang yang bayar. Apakah itu salah? Ya mungkin nggak salah sih. Karena memang dipersiapkan untuk orang yang membayar. Lagi-lagi semua uang gitu. Cuma yang menjadi permasalahan, masa mereka itu kok kayak nggak ngerti amat gitu. Orang yang realistis, ya namanya milik orang ya lepas lah. Udah gitu juga ada dibantuin tanah. Ya meski mungkin sih saya juga masih membuka kemungkinan ya, atau bisa jadi gitu. Bisa jadi juga gitu bahwa tanah itu mungkin bukan milik mereka gitu. Ada juga yang mengatakan katanya sertifikatnya cuma fotokopinya gitu. Tapi aku mah yakin sama kepemilikan itu ya. Aku mah yakin gitu. Tapi aku mah yakin sih sama kepemilikan orang itu, meskipun ya belum pernah ngelihat gitu ya. Lagi pula kan ini sudah lama banget loh keyakinan kepemilikan orang itu. Jadi ya seharusnya ketika ada yang mengambil, entah itu benar entah itu tidak, ya seharusnya dilepas aja sih, nggak usah nahan-nahanin gitu. Lagi pula kan nanti dilepas, sekarang dilepas gitu. Apalagi sekarang mangpang mengpeng gitu kalau kata orang Sunda ya, bahwa tanah ini memang milik orang, lalu ada gubernur yang siap membela mati-matian, yang siap yang mengalokasikan gitu, yang bisa memberikan tempat, yang bisa mencarikan kontrakan, yang akan memprioritaskan mereka gitu. Tapi di antara mereka ini justru malah menolak. Ya, itu kelucuannya sih bangsa kita. Aku malah pengen bergeser kepada tempat yang lain misalnya gitu ya. Misalnya dari mahasiswa gitu kan. Sekarang ya yang di sana juga kan mahasiswa gitu. Ya itu ya anehnya tuh kok mahasiswa itu. Itulah kenapa aku tuh nggak mempentingkan yang namanya ijazah ya. Karena aku yakin tuh nilai mereka itu dalam rapot, dalam ijazah itu semua palsu itu. Aku yakinkan itu. Karena aku heran ya, masa kalau pinter itu masa kayak gitu. Keanehan-keanehan yang luar biasa yang disampaikan oleh para mahasiswa ini. Udah gitu misalnya kan ada yang menuntut Jokowi gitu. Kenapa sih Jokowi yang udah turun gitu dituntut terus? Ya keheranan aku sih. Gitu. Lagi pula Jokowi itu kan sejak dulu pernah menuntut ya kepada DPR, pada MPR itu untuk cepat disahkan gitu. Undang-undang perampasan aset para koruptor. Sampai sekarang enggak. Bahkan misalnya seperti Pak Prabowo juga sekarang kayak masih dipikirkan lagi. Ya mungkin memang sangat berat sih menjadi presiden di Indonesia itu, sangat berat, terlalu pressure, terlalu ada tekanan yang sangat tinggi gitu. Karena apa ya? Karena korupsinya sudah membudaya sih Indonesia itu. Ya, yang aku harap sih gitu. Makanya kayak Pak Jokowi itu seharusnya dipertahankan oleh mahasiswa itu, didukung betul-betul gitu. Ya, tapi memang Pak Jokowi kayaknya memang sedang dijatuhkan habis-habisan. Entah itu benar ataupun tidak ya dalam kepalsuan ijazahnya, saya tidak terlalu peduli gitu. Tapi saya dapat mengira bahwa ini memang konspirasi yang besar-besaran. Ya, karena memang politik Indonesia itu penuh dengan konspirasi. Ya, aku tuh yakin banget dengan pemandangan-pemandangan atau dengan analisis yang aku punya sih selama ini sebagai manusia biasa gitu ya. Bahwa orang Indonesia itu pertama mudah dipermainkan. Ya mungkin juga karena mereka ini kesusahan uang gitu. Susah cari kerja karena memang banyak malas sih sebenarnya dari pekerjaannya itu. Banyak orang malasnya gitu. Sehingga biasanya tuh ya ngelihat ada yang mengundang keberanteman itu mereka kayak terpanggil gitu. Nggak tahu sih. Kayak miris lah melihat bangsa kita ini. Iya. Ya karena memang sudah terlalu akut sih, terlalu parah kayaknya. Ya yang aku pikir sih gini ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini tuh memang kita harus kerjasama betul-betul. Kalau nggak kerjasama itu ya nggak mungkin bisa kita. Gitu nggak mungkin kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena sekali lagi, kita boleh beda, tentu, tapi ayolah, dengan perbedaanmu itu saling memahamilah. Itu jangan keterlaluan lah, karena keterlaluan itu yang tidak Allah sukai. Baik teman-teman, dari cerita tadi mudah-mudahan ya kita semua yang nonton video ini pada khususnya mulai kayak berpikir gitu, karena berpikir ini lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kalau nggak silap sih begitu ya. Jadi tafakur itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kayak duduk di majelis ilmu gitu. Dulu itu kan selalu kita diajarkan seperti itu. Duduk di majelis ilmu itu lebih baik kayak khairu min alfi rakaatin misalnya, atau khairu min mi'ati rakaatin gitu. Kalau nggak silap saya dulu sering dengar atau baca juga begitu dari guru-guru ya. Iya karena apa ya? Karena memang berpikir ini penting. Kalau nggak pakai pikiran dengan jernih itu ya nampaknya juga jadi aneh banget gitu. Udah sekolah tinggi-tinggi, ngabisin modal orang tua, sampai jadi mahasiswa malah nyebelin kayak gitu. Kayak nggak pakai otak banget sih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan ya, itu memang murni lah dari aku.
Kalau ada benarnya itu murni juga dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang aku ucapkan ini alih-alih dijadikan sebuah kebencian dan juga kemarahan dari hati kalian yang udah mendengar, tapi dipakai untuk mikir. Nggak perlu setuju, yang penting kalian mikir gitu. Pikirin baik-baik ya. Sekali lagi, aku tidak terlalu peduli dengan ijazah karena aku sendiri tidak punya ijazah, tapi aku masih bisa hidup sampai sekarang dan tidak menyulitkan orang lain. Tidak menuntut aneh-aneh gitu kepada pemerintah, justru kayak aku ngedukung banget sih. Kayak kalau yang baiknya kita dukung gitu. Yang buruknya ya tentu kita kritik dengan cara yang baik gitu. Ya, jangan ngeritik kayak aneh gitu, teriak-teriak rame-rame sampai bakar-bakaran, kan itu aneh. Gitu. Gitu aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye bye.